Bab 1547, ada orang lain. Sekarang Dev meningkatkan kekuatannya secara paksa dan membunuh Ergon. Pertarungan mengerikan seperti ini sudah melampaui kemampuan August untuk menandinginya. Ayah, saya akan menutup diri dan berlatih. August menghela nafas dalam, kilatan cahaya yang dalam dan menakutkan melintas di matanya. Saat ini dia hanya mempunyai satu tangan, jadi dia harus berlatih lebih keras daripada orang lainnya. Navin menatap August, lalu menepuk pundak August. Baik, sekarang Dev sudah tidak menjadi masalah terpenting. Jika kamu bisa mencapai ranah Grandmaster Guru maka keluarga King akan mendapatkan kembali kejayaannya. Grandmaster Guru, August mencibir, targetku adalah Maha Guru. Aliansi Seni Bela Diri Kota Cama. Setelah Arthur kembali dia segera menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Dev. Terutama di jalanan menuju ke lembah pengobatan. Sekarang tidak peduli Dev hidup atau mati, dia sudah tidak menjadi ancaman bagi aliansi seni bela diri lagi. Saya akhirnya bisa merasa lega. Arthur menghela nafas panjang. Karena Dev dia kehilangan satu tangannya, bahkan hampir kehilangan jabatannya sebagai ketua aliansi, sekarang walau tidak mati Dev pasti sudah menjadi orang cacat, dan Arthur sudah bisa tidur dengan nyenyak. Kalian semua berpikir bahwa Dev yang membunuh Ergon. Pada saat ini, Robin berjalan keluar dari belakang secara perlahan. Saat melihat Robin, Arthur yang tadi sudah merasa lega kini kembali menjadi sedikit tegang. Entah mengapa, akhir-akhir ini Arthur akan merasa gugup saat menghadapi Robin. Jelas-jelas dirinya adalah ketua aliansi dan Robin hanya wakil ketua. Tapi Arthur merasa takut saat bertemu dengan Robin. Kami sudah pergi ke lokasi, Ergon sudah mati, kalau bukan Dev yang membunuhnya, siapa lagi? Kamu bisa bertanya kepada mereka bertiga, di lokasi masih tersisa aura dari Dev yang membakar esensi darahnya, pertarungan tadi pasti baru berakhir tidak lama. Kata Arthur. Benar, kami memang merasakan aura Dev yang membakar esensi darahnya di lokasi. Hanya dengan seperti itu Dev dapat membunuh Ergon, kalau tidak dia sama sekali bukan lawan Ergon. Salah seorang jubah hitam perunggu menjelaskan. Walau Dev membakar esensi darahnya, dia juga bukan lawan Ergon, pasti ada orang lain yang membunuh Ergon. Robin berkata dengan sepasang matanya yang menyipit. Siapa? Di seluruh kota Gama siapa yang akan membantu Dev membunuh Ergon? Arthur bertanya dengan tidak percaya. Tuan Graham. Robin berkata dengan perlahan. Mendengar dua kata Tuan Graham, tubuh Arthur seketika gemetar. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Tuan Graham akan membantu Dev membunuh Ergon, selain itu kita punya orang di mana-mana dan tidak ada yang melihat Tuan Graham meninggalkan Majelis Perlindungan Hukum. Arthur merasa hal ini tidak mungkin. Percaya atau tidak, saya akan segera melaporkan masalah ini. Jika Tuan Graham benar-benar turun tangan menyerang Ergon, itu membuktikan saat ini Dev belum tentu menjadi orang cacat, dan kalau seperti itu maka strategi kita untuk menghadapi Dev. Setelah selesai bicara, Robin berbalik dan pergi. Di sisi lain, Arthur terlihat bingung dan bergumam dalam hatinya, tidak mungkin, bagaimana mungkin, Dev sudah membakar esensi darah, walau tidak mati dia pasti sudah menjadi orang. Arthur tidak bersedia mempercayai perkataan Robin, dia tidak ingin Dev menjat. Mimpi buruknya lagi. Lembah pengobatan. Semua orang berkumpul mengelilingi Dev dan wajah mereka semua tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Dev yang ditinggalkan untuk menghadapi jubah hitam perunggu sendirian, membuat semua orang yang ada di lembah pengobatan merasa khawatir. Terutama Weni, jika sesuatu sampai terjadi pada Dev, dia juga tidak ingin hidup lagi. Dev pergi ke arena bela diri untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang saat melihat Dev kembali, Weni merasa sangat senang. Namun kali ini, Dev sama sekali tidak merasa senang, karena kali ini dia sudah melihat langsung betapa mengerikannya aliansi seni bela diri. Kalau bukan karena Tuan Graham yang muncul entah dari mana, Dev sepertinya sudah mati saat ini. Bab 1548, pergi ke Pulau Parbat. Dev menetap di lembah pengobatan selama beberapa hari, dan beberapa hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Ellie, dia selalu menghabiskan waktu seharian bersama Dev. Namun Dev sama sekali tidak bisa merasa senang, karena ibunya dan Yuki masih belum berhasil diselamatkan. Dia harus terus meningkatkan kekuatannya untuk melakukannya. Kamu masih mengkhawatirkan Yuki? Ellie yang sedang duduk bersama dengan Dev di sebuah batu besar bertanya dengan pelan. Dev menatap ke arah kota Gama dan menganggukkan kepalanya. Saya terlalu tidak berguna, bahkan saya tidak bisa melindungi pacarku sendiri. Raut wajah Dev dipenuhi dengan rasa bersalah. Ini bukan salahmu, aliansi seni bela diri yang terlalu kuat, kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Beberapa waktu ini semua orang sedang berusaha keras untuk berlatih, semuanya berharap dapat meningkatkan kekuatan dan membantumu. Ellie menghibur Dev. Baik empat tetua iblis maupun Steve dan yang lainnya, semuanya berlatih sekuat tenaga, ditambah dengan bantuan pil obat dari lembah pengobatan, semuanya mengalami peningkatan kekuatan yang cepat. Mereka tahu, hanya dengan bertambah kuat mereka akan bisa benar-benar membantu Dev. Weni, tunggu sebentar.
Pada saat ini, suara Thomas tiba-tiba terdengar, Dave dan Ellie menoleh dan menemukan Thomas sedang bermain dengan Wenny dengan ceria. Dua orang itu tampak serasi. Senyuman kecil muncul di wajah Dave saat melihat dua orang yang sedang bermain-main. Iya, memang tampak serasi, Thomas tampak seperti pria yang labil namun dia tidak jahat, Wenny juga sangat polos, mereka berdua memang cocok. Ellie menganggukkan kepalanya. Jika ada waktu, saya akan mencari Tuan Steve untuk membicarakannya dan mengatur hubungan mereka. Dengan adanya acara bahagia juga bisa membuat semua orang merasa senang. Dave berkata sambil tersenyum. Masalah itu tidak membutuhkanmu, Paman Bram sudah pernah membicarakannya, hanya saja Thomas anak ini cukup keras, dia merasa kekuatannya masihlah terlalu rendah dan bahkan tidak sebanding dengan Wenny, jadi dia ingin meningkatkan kekuatannya hingga ranah Master Guru sebelum menikah dengan Wenny. Dia mengatakan kalau dengan kekuatannya saat ini dia sama sekali tidak bisa melindungi Wenny dan tidak bisa memberikan rasa aman kepada Wenny. Mungkin karena Thomas melihat bagaimana Wenny ditangkap pergi, dia merasa dia sangat tidak berguna dan hal itu memberikan pukulan besar kepadanya. Saat Wenny ditangkap, membuat Ellie teringat pada Yuki, dan dia terlihat sedikit sedih. Bakat Thomas tidak buruk, jika dia benar-benar berusaha keras, untuk mencapai ranah Master Guru juga bukan hal yang sulit. Dave menatap Thomas yang berada tidak jauh dari sana dan memutuskan untuk membawa anak itu bersamanya. Jika dia tidak membawanya, maka mengandalkan kekuatan Thomas sendiri, entah kapan dia baru bisa mencapai ranah Master Guru, lantas dia ingin Wenny terus menunggunya. Namun kekuatan Thomas terlalu lemah, jika membawanya ke makam kuno yang sangat berbahaya, mungkin dia akan menjadi beban bagi dirinya dan berada dalam bahaya. Jadi harus mencari tempat yang aman dan memiliki banyak sumber daya. Di manakah tempat yang paling sempurna? Dave mengernyitkan keningnya dan memikirkan tempat seperti apa yang cocok dengan persyaratan seperti itu. Tidak lama kemudian, sebuah tempat terlintas di benak Dave, dan itu adalah Pulau Parbat. Setelah membunuh Danta, Dave selalu ingin pergi ke Pulau Parbat untuk melihat-lihat. Dia ingin melihat pulau kecil seperti apa yang bisa menghasilkan begitu banyak kultivator abadi di era langkanya energi spiritual seperti sekarang. Di Pulau Parbat, Dave juga dapat mengasingkan diri dan meningkatkan kultivasinya. Dengan pemikiran ini, Dave tidak berlama-lama di lembah pengobatan. Dia memanggil Thomas dan setelah berpamitan dengan semua orang, mereka langsung pergi ke Pulau Parbat. Karena Pulau Parbat berada di luar negeri, Dave perlu mengurus administrasi dan naik kapal untuk berangkai. Selama perjalanan, Dave merasa senang karena dia mengajak Thomas. Walaupun Thomas biasanya tampak santai dan ceroboh, namun sepanjang perjalanan dia menjaga Dave dengan baik dan penuh perhatian. 5 hari kemudian, Dave dan Thomas sudah tiba di pulau legendaris yang dikenal sebagai Pulau Parbat. Bab 1549, tidak boleh bermalas-malasan. Kak Dave, udara di sini terasa berbeda, terasa sangat nyaman saat menghirupnya. Setelah tiba di pulau, Thomas bertanya kepada Dave. Dave tidak mengatakan apapun, namun pori-pori di tubuhnya terbuka dan merasakan energi spiritual yang kaya di Pulau Parbat. Tidak ada tempat lain yang memiliki energi spiritual sekaya Pulau Parbat. Sekali, mengapa hanya ada energi spiritual yang begitu kaya di atas pulau ini, dan tidak ada di tempat lain? Dan energi spiritual ini tampak seolah hanya menyelimuti Pulau Parbat saja dan tidak menyebar. Dave mengernyitkan keningnya. Perlu diketahui kalau energi spiritual sama saja dengan udara, yang bisa melayang pergi namun hanya di Pulau Parbat energi spiritual yang begitu kuat dapat terasa, setelah meninggalkan pulau energi spiritual akan kembali menipis. Dari mana asalnya energi spiritual yang begitu kuat ini? Apakah ada peninggalan kuno di bawah Pulau Parbat? Dave teringat akan Pulau Naga dan bertanya-tanya apakah mungkin ada peninggalan kuno juga di bawah Pulau Parbat. Kak Dave, tempat ini seperti dunia yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, kita seharusnya juga mengajak Wenny dan Kak Ellie. Thomas yang baru tiba di sini sudah memikirkan Wenny. Bagaimanapun mereka adalah anak muda yang masih dimabuk oleh cinta, hal ini dapat dimengerti. Ayo kita berkeliling terlebih dulu, jika memang bagus, tidak terlambat untuk mengajak mereka. Dave berkata lalu mulai membawa Thomas berkeliling Pulau Parbat. Pulau Parbat memang tidak terlalu besar, populasinya hanya puluhan ribu orang namun semuanya merupakan kultivator abadi. Ini membuat Dave sangat kaget, karena sangat sulit untuk menemukan begitu banyak kultivator abadi. Menurut waskita, sebagian besar klan kultivator abadi sudah bersembunyi, namun masih ada begitu banyak kultivator abadi yang aktif di Pulau Parbat. Dan sepertinya mereka juga tidak terlalu mendapatkan perhatian orang lain. Secara logika, jika ada energi spiritual yang begitu kuat di sini, seharusnya ini menjadi tempat impian bagi banyak orang dan banyak klan serta keluarga yang akan memperebutkannya. Namun Pulau Parbat terlihat begitu tenang dan tidak seperti tempat yang habis dilanda peperangan. Setelah berkeliling, Dave dan Thomas menyewa sebuah pondok, dengan begitu mereka bisa berlatih dengan tenang tanpa diganggu.
Tempat yang kaya dengan energi spiritual seperti ini adalah tempat yang sangat sempurna bagi Dev untuk berlatih. Dev tidak akan peduli dengan alasan di baliknya terlebih dulu, dia harus segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Thomas, saya membawamu kemari agar kamu dapat berlatih dengan baik, lalu meningkatkan kekuatanmu. Kamu tidak boleh bermalas-malasan, lingkungan seperti ini paling cocok untuk berlatih. Dev memperingatkan Thomas. Kak Dev, kamu tidak perlu khawatir, demi Weni saya akan berlatih dengan giat, saya percaya saya bisa mencapai rumah Mas Guru dengan cepat. Thomas berkata dengan penuh percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri dari Thomas, Dev mengangguk dengan pas. Dev mulai membangun formasi pengumpul energi di pondok yang mereka sewa, dengan energi spiritual yang begitu kuat ditambah dengan formasi pengumpul energi, tingkat kekainan energi spiritual di tempat ini bisa dibayangkan. Butuh 1 hari penuh untuk Dev membangun formasi pengumpul energi, lalu mengajarkan teknik konsentrasi hati kepada Thomas dan keduanya mulai berkultivasi. Energi spiritual yang melimpah mengalir seperti kabur ke arah pondok yang disewa oleh Dev dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, seluruh pondok itu diselimuti oleh kabut spiritual dan area pondok ini seolah menjadi tempat yang berbahaya. Dev merasakan aliran energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya, pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka, dan dia menyerap energi spiritual yang begitu kaya dengan serakal. Seni konsentrasi hati Dev berbeda dengan teknik kultivasi lainnya, dia juga membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Pada saat ini, energi spiritual yang kaya di Pulau Parbat tampaknya sudah mampu mengimbanginya. Hanya 10 hari setelah mengasingkan diri, Dev sudah mencapai puncak dari jiwa baru tingkat 4, dan jika dia berkultivasi selama beberapa hari lagi dia pasti bisa menerobosnya. Dev sendiri juga merasa kagum dengan kecepatan berkultivasi yang di luar nalar ini. Perlu diingat dengan puluhan ribu pil hewan buas ditambah dengan mutiara duyung di kota Nirvana, Dev baru mencapai jiwa baru tingkat 3. Bab 1550, Belalang menangkap jangkrik, Oriole menunggu di belakang. Semakin tinggi ranah kekuatan seseorang, energi spiritual yang dibutuhkan akan semakin besar dan waktu yang diperlukan untuk berkultivasi juga semakin lama. Namun pada saat ini Dev menyadari bahwa kecepatan berkultivasinya sudah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sementara di saat Dev dan Thomas sedang berkultivasi mereka tidak tahu kalau area pondok itu sudah diawasi oleh orang lain. Bagaimana mungkin energi spiritual yang berkumpul di area pondok dan menyebabkan area pondok itu berkabut sepanjang hari tidak menarik perhatian orang lain? Pada saat ini, 2 orang yang mengenakan seragam dan memegang parang di tangannya sedang menatap tajam ke arah pondok tempat Dev dan yang lainnya berada. Sudah 10 hari, kabut spiritual ini terus terkumpul dan tidak menyebar, pasti ada formasi pengumpul energi di tempat itu, kita harus segera melaporkannya kepada Raja Dodol. Salah seorang dari mereka berbisik. 1 orang lainnya mengangguk lalu keduanya berbalik dan hendak pergi. Namun di saat kedua orang itu berbalik, seorang pria bertopeng muncul di belakang mereka entah sejak kapan. Di saat kedua orang itu berbalik, pria bertopeng itu sudah menyerang. Kedua tangannya membentuk cakar, lalu langsung mencekik leher kedua orang itu dan menghancurkan tulang-tulang mereka dalam sekejap. Kedua pria itu bahkan tidak punya waktu untuk melawan dan langsung terbunuh. Setelah membunuh kedua orang itu, pria bertopeng itu melihat ke arah kompleks berkabut tempat Dev berada, dan mengumpat, terlalu ceroboli, benar-benar mengira ini tempat yang damai ya. Setelah pria bertopeng itu selesai bicara, sosoknya melintas dan melangkah masuk ke dalam area pondok itu. Pada saat ini Dev sedang berada di titik kritis kultivasinya, dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi dan tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah memasuki ruangan, pria bertopeng itu menatap Dev yang sedang berkultivasi di tengah-tengah ruangan dan tiba-tiba tersenyum sinis. Bahkan tidak memasang formasi pelindung, ceroboh, benar-benar ceroboh. Pria bertopeng itu berkata lalu merobek penutup wajah hitamnya. Wajahnya yang penuh dengan bopeng terungkap. Ternyata orang itu adalah Kenari. Kenari melihat cahaya keemasan yang samar di tubuh Dev dan tidak bisa menahan senyumnya, anak ini sudah menerobos lagi. Sambil berkata, Kenari mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat lalu melemparnya dengan santai, beberapa lembar kertas jimat itu langsung mengelilingi tubuh Dev. Sebuah cahaya mengelilingi Dev sementara Kenari sendiri duduk dengan santai di pinggir pondok dan mengeluarkan segenggam kuaci lalu menikmatinya. 1 hari 1 malam sudah berlalu. Cahaya keemasan yang samar di tubuh Dev menjadi semakin kuat, lalu disertai dengan suara berdengung. Jika dilihat dari kejauhan, saat ini Dev terlihat seperti dewa yang sangat misterius. Untuk sebuah tingkatan kecil anak ini memburulikan energi spiritual yang begitu besar, terlalu di luar nalar. Kenari menatap Dev dengan tercengang. Tiba-tiba sebuah kekuatan spiritual bergejolak dan Dev membuka matanya, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Nyaman, berkultivasi di tempat seperti ini memang sangat nyaman. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu hampir kehilangan nyawamu, di saat itu saya mau lihat apa kamu masih bisa berteriak nyaman. Kenari berkata sambil tertawa.
Dev tercengang, karena dia baru bangun dia tidak menyadari keberadaan kenari. Mendengar suara kenari, Dev baru menunjukkan taut wajah yang jelek. Guru kenari, kenapa kamu ada di sini? Dev bertanya dengan heran. Saya sudah menetap di sini selama beberapa bulan, kalau bukan karena saya ada di sini, kamu pasti sudah dibunuh diam-diam saat kamu sedang berkultivasi. Kamu bahkan tidak memasang formasi pelindung di saat sedang berkultivasi, bukankah itu sama saja dengan menjulurkan kepalamu untuk dipenggal? Kenari menegur Dev. Dev seketika merasa canggung, saat itu dia memang terlalu ceroboh dan merasa karena tempat ini dipenuhi dengan kultivator abadi, maka tidak mengherankan jika ada yang sedang berkultivasi. Selain itu orang-orang di Pulau Parbat ini juga tidak mengenalnya, siapa yang akan datang untuk membunuhnya. Guru Kenari, kamu mengatakan ada orang yang mencoba mencelakaiku, apa yang sebenarnya terjadi? Di sini tidak ada yang mengenalku. Dev bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa ada orang yang ingin mencelakainya di sini, hanya karena dia mengumpulkan energi spiritual dan membentuk kabut spiritual jadi orang-orang itu ingin membunuhnya. Bab 1551, ada hubungannya dengan tubuh. Kamu memasang formasi pengumpul energi yang begitu besar, bahkan energi spiritual yang ada di radius bermil-mil sudah kamu kumpulkan dan membentuk kabut spiritual di sini. Menurutmu ini tidak akan menarik perhatian. Dan sekarang orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Pulau Parbat adalah adik dari Danta, Dodol, kalau dia tahu kamu adalah orang yang membunuh kakaknya, apakah dia akan balas dendam? Rangkaian pertanyaan dari Kenari membuat Dev menyadari dirinya sudah membuat kesalahan yang fatal. Gawat. Dev baru teringat pada Thomas di saat itu. Kenari terus menjaga dirinya, dan tidak ada yang menjaga Thomas, kalau begitu bukankah dia berada dalam bahaya? Dev bergegas pergi ke kamar sebelah dan menyadari Thomas sedang memejamkan matanya dan berkultivasi, di depan dadanya terlihat cahaya yang samar-samar. Saat melihat Thomas baik-baik saja, Dev baru merasa lega. Karena jika sesuatu terjadi pada Thomas akibat kecerobohannya, maka Dev akan merasa bersalah. Anak ini memiliki bakat yang bagus, jika terus berkultivasi di lingkungan seperti ini, hanya masalah waktu untuk bisa menembus ranah Master Guru. Dev menatap cahaya samar di dada Thomas dan tersenyum kecil. Sayangnya, di tempat ini dia tidak akan pernah bisa melampaui ranah Master Guru seumur hidupnya. Kenari yang ada di samping berkata. Dev tercengang, kenapa seperti itu? Apakah kamu tidak menyadari kalau Pulau Parbat ini sangat aneh? Kenari bertanya kembali. Dev menggelengkan kepalanya, apa yang aneh? Energi spiritual di sini sangat kaya, namun tidak melahirkan ahli yang nyata, sedangkan Danta hanya berhasil mencapai ranah jiwa baru, itu juga hanya Master Guru di dunia bela diri, orang lainnya paling hanya bisa mencapai ranah inti emas, dan sekarang adiknya Danta, Dodol juga hanya mencapai puncak dari ini emas. Orang-orang di sini, tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi juga akan sangat sulit menerobos ranah jiwa baru, saya sudah berada di sini selama berbulan-bulan dan tidak mengalami peningkatan kekuatan. Kenari menjelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Dev membelalak, namun dia memang merasa kalau kekuatan orang-orang di Pulau Parbat pada umumnya tergolong rendah. Di lingkungan seperti ini, jika tidak dapat meningkatkan kekuatan maka memang tidak logis. Kenari menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu kenapa, namun saya curiga kalau pulau ini sudah dikutuk. Saat ini pada dasarnya semua kultivator abadi telah mengasingkan diri atau menyembunyikan diri di kota-kota sibuk, hampir tidak ada tempat di mana kultivator abadi hidup dalam jumlah besar seperti ini. Namun tempat ini adalah pengecualian, dan energi spiritual di sini juga masih sangat melimpah, jadi saya curiga tempat ini dikutuk sehingga kekuatan orang-orang di sini tidak dapat meningkat, atau peningkatannya sangat lambat. Ini harga yang harus dibayar agar kultivator abadi tidak perlu bersembunyi lagi dan dapat hidup dengan normal. Dev yang mendengarnya tampak kaget, dia tidak menyangka kutukan seperti apa yang dapat mempengaruhi puluhan ribu orang di seluruh pulau. Itu sangat di luar nalar. Tapi ini juga tidak benar, kenapa itu tidak berpengaruh padaku? Dalam waktu 10 hari kekuatanku sudah meningkat satu ranah kecil. Garis bawah asteris. Dev tiba-tiba teringat saat dia sedang berkultivasi dia tidak merasakan ada yang aneh. Sedangkan kecepatan kultivasinya juga sangat cepat dan membuat Dev terkejut. Saya juga tidak terlalu yakin, mungkin ada hubungannya dengan tubuhmu. Kenari tahu identitas Dev sebagai putra dari naga. Pulau Parbat ini tidak sesederhana yang terlihat, pasti ada rahasia di dalamnya. Dev mengemitkan keningnya. Kenari memutar matanya, apa perlu disebutkan, jika tidak ada rahasia apakah saya bisa muncul di sini, namun saya sudah menjelajah selama berbulan-bulan dan tidak menemukan peninggalan kuno dan semacamnya. Jangan tergesa-gesa, kita berdua bisa mencari tahu bersama-sama. Dev memutuskan untuk mencari rahasia Pulau Parbat bersama dengan Kemari. Baik itu kurukan maupun formasi sihir, jika dapat mempengaruhi puluhan ribu orang di pulau sebesar ini, maka pihak lawan pasti merupakan orang yang luar biasa. Bab 1552, Bungkus. Pulau Parbat, di bagian tertinggi di dalam istana.
Dodol sedang duduk di singgasana, dia sudah mengambil alih posisi raja sejak kematian Danta. Meskipun dia baru mencapai puncak dari ranah inti emas, tapi itu adalah ranah tertinggi yang ada di Pulau Parbat. Dan di dunia bela diri, puncak dari ranah inti emas sama saja dengan puncak Great Grandmaster, bahkan tidak termasuk dalam ranah Master Guru. Namun meskipun kultivasi abadi dan dunia bela diri awalnya adalah jalan yang sama, namun puncak ranah inti emasnya kultivator abadi mampu berhadapan dengan Master Guru yang saja menerobos di dunia bela diri. Tetua pertama, apakah kamu dapat mengidentifikasi asal-usul dari fenomena ini, kenapa tiba-tiba ada kabut spiritual yang muncul? Dodol bertanya kepada tetua pertama yang ada di sampingnya. Raja Dodol, saya sudah mengutus 2 orang untuk memeriksa namun sampai sekarang mereka belum kembali, bahkan tidak berkabar sama sekali, mungkin mereka sudah terbunuh. Tetua pertama berkata dengan suara pelan. Apa? Dodol menggeram, lantas ada orang yang berani menyerang penjaga istana, benar-benar cari mati. Raja Dodol, saya curiga orang yang menyerang bukan penduduk di Pulau Parbat, kemungkinan besar berasal dari luar. Tetua pertama menjelaskan. Pulau Parbat jarang terlibat konflik dengan dunia luar, kecuali beberapa turis, selama beberapa tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini, kamu cepat pergi dan selidiki masalah ini langsung. Dodol berkata dengan wajah muram. Siap laksanakan. Tetua pertama mengangguk lalu pergi untuk menjalankan perintah. Tidak lama kemudian, tetua pertama tiba di pondok yang disewa oleh Dev dan yang lainnya. Saat melihat 2 mayat penjaga istana, tetua pertama mengernyitkan keningnya. Bernyali besar, sampai berani membunuh penjaga istana. Tetua pertama tampak sangat marah lalu membawa pasukannya menerjang ke dalam pondok. Pada saat ini, Dev dan Kenari sudah pergi, namun sebelum pergi Dev sudah memasang formasi pelindung. Untuk memastikan tidak ada orang yang mengganggu Thomas saat berkultivasi. Tetua pertama membawa pasukannya menuju ke halaman, lalu sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul diikuti dengan kekuatan yang mengerikan yang membuat tetua pertama dan pasukannya terlempar. Ternyata memasang formasi pelindung. Tetua pertama tersentak, sekarang dia hanya seorang ahli dengan kekuatan inti emas, tidak disangka formasi pelindung yang dipasang oleh pihak lawan akan langsung menerbangkannya. Orang yang memasang formasi pasti sangat kuat. Tetua pertama perlahan-lahan mengeluarkan pedang pusakanya dan cahaya putih melintas di dadanya, lalu dia mulai mengayunkan pedang itu ke depan. Dia akan menerobos formasi itu secara paksa. Sebuah serangan balik yang kuat menghantam dan membuat pedang pusaka milik tetua pertama terlempar dan tetua agung langsung jatuh ke tanah. Kuat sekali. Tetua pertama membelalakkan matanya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Di saat bersamaan, Dev yang sedang makan di sebuah hotel tiba-tiba menunjukkan perubahan ekspresi, gawat. Ada apa? Kenari bertanya. Ada orang yang sedang merusak formasi secara paksa. Dev berkata lalu sosoknya seketika melintas dan meninggalkan hotel. Aduli, tunggu saya. Kenari yang melihat itu segera berteriak pada Dev, namun sosok Dev sudah hilang tanpa jejak. Pelayan, bungkus. Kenari melihat hidangan semeja yang belum dimakan, sayang sekali jika dibuang begitu saja. Tidak lama kemudian, Kenari mengejar Dev sambil membawa makanan yang sudah dibungkus di tangannya. Saat Dev kembali ke pondok, dia menemukan sekelompok orang telah mengepung pondok. Salah satu dari mereka adalah pria parubaya yang membawa pedang, raut wajahnya tampak sangat jelek. Siapa kalian? Kenapa kalian mengepung tempat ini? Dev yang melihat hal ini menghampiri pria parubaya itu dan bertanya padanya. Pria parubaya itu melirik Dev sekilas lalu berkata dengan marah, saya adalah terua pertama di istana Pulau Parbat, saya menemukan 2 mayat penjaga istana kami di sini dan mencurigai kalian yang membunuhnya, sekarang ikut kami kembali untuk diselidiki. Tetua pertama, Dev meliriknya sekilas dan menemukan bahwa tetua pertama ini hanya memiliki kekuatan inti emas tingkat 3, dan para penjaga lainnya memiliki kekuatan yang lebih rendah lagi, sebagian besar hanya Grandmaster, dan bahkan tidak mencapai Great Grandmaster. Saya tidak membunuh penjaga kalian, jika kalian tidak mempunyai bukti tolong segera meninggalkan tempat ini, saya tidak menyambut kalian di sini. Dev berkata dengan wajah muram. Bab 1553, punya sedikit pertanyaan untukmu. Tetua pertama tercengang, dia tidak menyangka Dev berani berbicara seperti itu pada dirinya. Nada bicaramu besar juga untuk anak muda, sepertinya kamu tidak ingin tinggal di Pulau Parbat lagi. Tetua pertama berkata lalu menjentikkan tangannya, seketika 2 orang penjaga langsung menerjang. Kedua penjaga itu berteriak lalu menikamkan pisau baja yang ada di tangan mereka ke arah Dev. Melihat 2 orang penjaga yang menerjang ke arahnya, Dev merasa ingin tertawa. Dengan kekuatan seperti itu, walau Dev tidak bergerak dan tanpa perlu mengaktifkan tubuh emas tak terhancurkan juga tidak akan bisa melukai dirinya. Tubuh fisik Dev sudah cukup kuat untuk menahan serangan dari Master Guru. Dang-dang. 2 suara nyaring terdengar, pisau baja yang mendarat di tubuh Dev langsung hancur menjadi 2 bagian. Kedua penjaga itu juga langsung tercengang, bahkan tetua pertama juga mengernyitkan keningnya.
Hanya orang-orang seperti kalian, tidak akan bisa melukaiku. Dev berkata dengan tenang, dia mengibaskan telapak tangannya dan sebuah energi yang kuat langsung menerbangkan kedua penjaga itu. Pada saat ini Dev seperti seorang dewa dari langit yang berhadapan dengan manusia biasa. Setiap serangannya begitu mutlak. Ternyata memang memiliki kekuatan. Tetua pertama berkata dengan muram, serang bersama-sama. Tetua pertama berteriak marah, lalu belasan penjaga langsung menerjang ke arah Dev. Aura di tubuh Dev seketika menyebar, tekanan yang menakutkan membuat para penjaga iru. Berlutut di lantai, dan tidak bisa berdiri. Tetua pertama tercengang, dia menatap Dev dengan tidak percaya. Kami merupakan anggota kerajaan, kalau kamu berani melukai kami, Raja Dodol tidak akan mengampunimu. Tetua pertama mengancam Dev dengan gemetaran. Dev malah tersenyum dingin, walau Raja Dodol kalian datang, satu tamparanku bisa membunuhnya, kamu rasa saya akan takut padanya? Dev berkata lalu meledakkan seluruh aura di tubuhnya merasakan aura yang menakutkan di tubuh Dev. Tetua pertama langsung berlutut dengan suara gedebuk. Kamu sudah mencapai ranah jiwa baru, kamu ternyata sudah mencapai ranah jiwa baru. Tetua pertama menatap Dev seperti menatap monster. Dev melihat ekspresi tetua pertama dan merasa sangat ens, secara logika ranah jiwa baru sangat rendah di dunia kultivasi, bahkan tidak mencapai setengah manusia abadi. Namun ekspresi tetua pertama ini jelas bahwa dia sangat jarang melihat ahli dengan ranah jiwa baru, lantas apa yang Kenari katakan memang benar, hanya Danta yang mencapai ranah jiwa baru dan yang lainnya tidak akan bisa mencapainya seumur hidup mereka. Memikirkan hal ini Dev berniat bertanya kepada tetua pertama, karena bagaimanapun dia sudah tinggal lama di sini, dan merupakan anggota dari kerajaan, dia pasti tahu rahasia di tempat ini. Dev menarik kembali semua aura tekanannya, setelah itu tetua pertama dan para penjaga baru menarik nafas panjang. Tarik kembali pasukanmu, saya punya pertanyaan untukmu. Dev berkata pada tetua pertama. Tetua pertama tidak berani ragu-ragu dan langsung melambaikan tangannya, kalian semua. Mundur. Segera, para penjaga itu semuanya pergi, menyisakan Dev dan tetua pertama. Saya punya sedikit pertanyaan untukmu, jawab saya dengan jujur. Dev berkata dengan dingin. Jangan khawatir, Tuan, saya jamin saya akan memberitahu semua yang saya tahu. Tetua pertama sudah merasa terintimidasi oleh ranah Dev, dan berkata dengan raut wajah ketakutan. Saya tanya padamu, apakah di seluruh Pulau Parbat tidak ada kultivator abadi dengan ranah jiwa baru? Tanya Dev. Tetua pertama menelan ludahnya, ada, namun di seluruh Pulau Parbat hanya raja kami yang sebelumnya, Danta yang memiliki kekuatan jiwa baru, namun beberapa bulan yang lalu Danta diundang oleh seseorang untuk pergi dan hingga hari ini belum kembali, dengar-dengar dia sudah dibunuh oleh seseorang yang bernama Dev. Sekarang raja kami adalah adik dari Danta, Dodol yang mengambil alih, namun Dodol juga baru mencapai puncak dari ranah inti emas. Mendengar tetua pertama membahas dirinya, Dev tertawa di dalam hatinya, untung saja orang-orang di Pulau Parbat ini tidak mengenalnya. Bab 1554, kembali berkultivasi. Mengapa ada begitu banyak energi spiritual di sini? Mengapa kultivasi kalian begitu lambat? Dante, mengapa kalian seolah tidak bisa menembus ranah jiwa baru? Dev terus bertanya, dia sedikit tidak percaya jika formasi sihir atau kutukan bisa mempengaruhi seluruh Pulau Parbat. Karena dengan area dan orang-orang yang begitu besar, sangat mustahil kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh orang yang bisa memasang ranah dan kutukan. Tetua pertama tampak dilema dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu jelas. Mengenai hal ini, hanya orang-orang dari keluarga kerajaan yang seharusnya tahu, Pulau Parbat sudah berada di bawah kendali keluarga Hartono selama ratusan tahun, seharusnya Raja Dodol tahu apa yang terjadi. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Dev mengernyitkan keningnya dan menatap tetua pertama dengan erat. Sebagai tetua pertama, Dev merasa dia tidak mungkin tidak tahu. Dia mengatakan yang sebenarnya, rahasia ini sepertinya hanya diketahui oleh orang-orang keluarga Hartono. Saat ini, Kenari menyusul dengan membawa makanan di tangannya. Tetua pertama melihat ada orang yang datang lagi, merasakan aura di tubuh Kenari yang sudah mencapai ranah inti emas, sama dengan ranah Dodol, raut wajahnya berubah dan berubah. Seluruh Pulau Parbat hanya beberapa orang yang memiliki kekuatan di ranah inti emas. Melihat Kenari berkata demikian, Dev baru mempercayai perkataan tetua pertama, lalu mengibaskan tangannya, sudahlah, kamu sudah boleh pergi, kedepannya jangan coba-coba memprovokasiku lagi. Tidak berani lagi. Tetua pertama berbalik dan melarikan diri dengan panik. Kenari melihat Dev yang melepaskan tetua pertama tampak bingung dan bertanya padanya, kenapa kamu membiarkannya? Mereka pasti akan datang untuk mencari masalah lagi. Kalau mereka datang lagi juga tidak masalah, Dodol itu hanya memiliki kekuatan di ranah inti emas, dia bukan tandinganku. Dev tersenyum ringan, namun senyumannya menghilang dalam seketika, dia mengernyitkan keningnya, namun, saya merasa tidak mungkin puncak inti emas adalah ranah tertinggi di Pulau Parbat, pasti ada alasan di balik semua ini, sepertinya kita harus mencari orang-orang keluarga Hartono untuk berbincang-bincang.
Saya merasa lingkungan di sini tidak berpengaruh padamu, seharusnya kamu segera berkultivasi, jika benar-benar ada orang yang bersembunyi di balik Pulau Parbat ini, dan kita menemukannya, lalu bagaimana? Dengan kekuatan kita, sepertinya sama sekali tidak bisa melawan, pada saatnya itu hanya akan menambah masalah untuk dirimu. Sebaiknya saya yang menyelidikinya secara diam-diam saja, kamu kembalilah berkultivasi. Namun kamu harus ingat untuk memasang formasi pelindung. Kenari berkata pada Dev. Yang kamu katakan benar. Dev mengangguk. Di sini dipenuhi dengan kultivator abadi, tidak seperti dunia bela diri, dunia kultivasi lebih tinggi. Walaupun sudah berada di tingkatan manusia abadi, juga masih banyak perbedaan ranah. Namun dalam dunia bela diri, setelah mencapai ranah Mahaguru, dan melangkah masuk ke ranah transformasi, sudah tidak ada lagi catatan lebih lanjut. Para Great Grandmaster, para Master Guru, jika dimasukkan ke dalam dunia kultivator abadi, sama sekali tidak pantas dibicarakan. Pada hakikat, praktisi bela diri tidak dapat dibandingkan dengan para kultivator abadi. Namun setelah lingkungan saat ini berubah, energi spiritual menjadi langka dan tidak cocok bagi kultivator abadi untuk bertahan hidup, barulah dunia bela diri menjadi makmur. Namun kultivator abadi tetaplah kultivator abadi, batasan yang ada di dunia bela diri terlalu rendah untuk para kultivator abadi. Dev tidak tahu ahli seperti apa yang akan dia temui di Pulau Parbat yang dipenuhi dengan kultivator abadi ini, namun siapapun yang bisa mengendalikan Pulau Parbat yang begitu besar di balik layar dan dapat membuat formasi serta kutukan itu pasti sangat kuat. Walau mereka menemukan rahasianya sekarang, menemukan ahli yang ada di balik layar, juga tidak akan bisa melawan mereka. Sekarang sebaiknya dia memanfaatkan waktu untuk berkultivasi, setelah dia meningkatkan ranahnya, kekuatannya sudah semakin kuat, dia akan datang lagi untuk menggali rahasia Pulau Parbat. Kita ambil 3 bulan sebagai tenggat waktu, setelah 3 bulan kamu datang lagi kemari Matak. Mencariku, tidak peduli ranah apapun yang saya capai di waktu itu, kita harus menggali rahasia Pulau Parbat dengan baik. Dev berkata. Baik, Kenari menganggukkan kepalanya. Dev memasang formasi pertahanan dan kembali berkultivasi. Sedangkan Kenari menyelidiki rahasia Pulau Parbat secara diam-diam. Bersambung.